Sekali lagi selamat datang pada materi inisiasi yang ketiga pada mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita bahas topiknya adalah kreativitas, inovasi, dan juga kaitannya dengan entrepreneurship ya. Nah, sebelumnya kita bahas tentang kreativitas. Sekali lagi intinya adalah kita sebagai calon entrepreneur, calon pengusaha, kita harus punya prinsip bahwa kita harus punya kreativitas. Ya, kreativitas tidak pernah berhenti-hentinya gitu ya. Kreativitas harus yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Kita harus luas menyikapi setiap peluang-peluang yang ada gitu ya. Sekali lagi ada kata definisi proses kreatif berwirausaha itu artinya apa? Kita harus berpikir kreatif, berarti kita sudah berani mengambil resiko. Sekali lagi ya, proses kreatif berwirausaha artinya apa? Kita berani berpikir kreatif dan juga berani mengambil resiko. Ya, nah sekarang kita bahas tentang kreativitas itu apa sih, inovasi itu apa sih ya. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru, ya, cara-cara baru dalam apa? Memecahkan masalah dan menemukan peluang. Jadi thinking the new things gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, kreativitas adalah kemampuan kita untuk apa? Mengembangkan ide-ide yang baru, cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Misalkan ada masalahnya apa? Kemacetan. Ya, bagaimana caranya masalah itu yang dihadapi oleh semua orang kita bisa selesaikan ya, kita bisa menemukan peluang dari masalah itu dengan cara apa? Kreativitas ya, mengembangkan setiap ide-ide baru yang ada, cara-cara baru, solusi-solusi baru dalam memecahkan masalah itu. Kita pikirkan ya. Yang kedua adalah inovasi. Apa sih inovasi? Kemampuan untuk apa? Menerapkan. Sekali lagi, kemampuan untuk apa? Menerapkan kreativitas yang ada ya dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang-peluang yang ada gitu ya. Doing, sekarang kalau inovasi adalah doing new things gitu ya, kemampuan kita untuk menerapkan kreativitas dalam apa? Memecahkan masalah itu ya. Jadi kalau dalam kata lain ada kreativitas yang diterima oleh pasar, artinya apa? Diterima berarti kan sudah diterapkan ya oleh seorang inovator, oleh seorang entrepreneur, diterima oleh pasar disebut dengan inovatif gitu ya. Banyak sekali barang-barang yang kreatif, setuju ya? Banyak banget barang-barang yang kreatif gitu ya. Tetapi yang kreatif itu apakah diterima oleh pasar? Nah, kalau yang diterima oleh pasar itu disebut dengan inovasi, ya. Nah, yang ketiga adalah proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif itu merupakan nilai tambah bagi kita seorang entrepreneur. Jadi kalau punya pengusaha, punya bisnis gitu ya, kalau kamu berpikir kreatif dan juga bagaimana bertindak inovatif itu merupakan nilai tambah bagi seorang entrepreneur, bahkan jadi sebuah peluang bagi seorang entrepreneur. Nah ini dia, peran kreativitas itu terdiri dua. Ada namanya solusi, sebutannya adalah solusi adaptor. Ya, yang kedua adalah sebutannya solusi inovatif. Ya, bedanya apa? Solusi adaptor menggunakan pendekatan yang sifatnya ya udah disiplin, teliti, mengikuti prosedur yang ada. Oke, kalau misalnya ada masalah kemacetan apa saja, ya udah. Kalau misalkan dia menyelesaikan masalahnya itu seperti apa? Menyelesaikan mungkin bisa tidak datang menggunakan alat transportasi pribadi, itu hanya mengikuti prosedur yang ada, mengikuti transportasi umum gitu kan, bukan berpikir solusi inovatif ya. Yang kedua adalah lebih tertarik pada pemecahan masalah daripada penemuan. Jadi apa penemuan pemahaman permasalahan. Jadi ketika ada masalah, ya udah diselesaikan aja gitu. Tapi bukan hanya penemuan, gimana nih cara penemuan sesuatu yang bisa kita berikan solusi dalam pemecahan masalah itu. Ya, yang ketiga berusaha menyempurnakan praktek-praktek pemecahan masalah yang sudah biasa digunakan. Ya, jadi sekali lagi menyelesaikan masalah dengan praktek-praktek yang sudah ada, ya sudah biasa digunakan. Nah, yang keempat ya, cenderung berorientasi terhadap alat pemecahan. Jadi apa nih alatnya nih? Ada masalah nih, alatnya apa? Ada masalah, alatnya apa. Jadi hanya orientasi itu gitu ya. Mampu menangani masalah lebih hingga rinci. Ya, betul. Mudah dipengaruhi oleh suasana kerja sama ya. Lebih suka tim, bekerja sama dengan tim kelompok. Nah, kalau solusi inovatif beda dengan solusi adaptor. Kalau solusi inovatif, dia memikirkan solusi itu, permasalahan yang ada gitu dari sudut pandang justru yang tidak biasa. Ya, orang-orang melakukan itu, tapi kalau seorang inovatif gitu ya, inovator gitu, dia tidak melakukan itu, dia berpikir justru terbalik daripada orang-orang yang berpikir biasa. Yang kedua, menemukan memahami permasalahan dan kemungkinan cara penyelesaiannya seperti apa sih gitu ya. Mempertanyakan asumsi-asumsi dasar, praktik-praktik pemecahan masalah yang sudah biasa digunakan tuh. Jadi dia hanya mempertanyakan asumsi dasar itu. Tidak terlalu peduli dengan alat, dia lebih tertarik pada hasilnya seperti apa. Tidak ada pekerjaan yang bersifatnya rutin gitu ya, dan tidak peduli terhadap kesepakatan dan juga tidak peka terhadap perasaan orang lain. Dia yang penting dia harus berpikir bagaimana caranya, ada solusinya, hasilnya seperti apa.
Gitu, itu dari peran dari kreativitas, ya. Nah, proses berpikir kreatif itu seperti apa? Yang pertama adalah kita harus kumpulkan segala informasi, kumpulkan segala pengetahuan. Setelah informasi pengetahuan yang ada dari berbagai sumber gitu ya, tentu saja gitu banyak dengan dunia maya, di lingkungan sekitar kita bisa belajar gitu. Kita kumpulkan semua pengetahuan kita. Kemudian kita lakukan apa? Proses inkubasi ya, inkubasi. Kemudian kita memunculkan yang tahap yang ketiga, memunculkan gagasan. Setiap ada itu ada inkubasi, kita memunculkan gagasan tahapan idenya. Ya, kemudian kita evaluasi apakah ide dan gagasan itu bermanfaat atau ide itu bisa digunakan gitu ya dalam dunia nyata gitu ya, dan kita bisa implementasikan intinya ya. Kemudian kita ulang kembali ya, kita akumulasi pengetahuan, kita inkubasi, kemudian kita munculkan gagasan, kemudian kita evaluasi, implementasi. Itu proses kreatif. Bagaimana cara mengembangkan kreativitas? Nah, ini penting. Yang pertama kita harus kenali hubungan antar produk ya. Banyak inovasi muncul kenapa? Karena si penemu itu mampu mengenali hubungan sifatnya baru atau berbeda. Misalkan objek dengan objek. Ya, dia menghubungkan objek dengan objek, proses dengan proses gitu ya. Bahan dengan bahan. Ya kan? Teknologi dengan teknologi, orang dengan orang. Jadi menghubungkan apa mungkin empat-empatnya. Objek, proses, ya, bahan, teknologi, orang dia hubungkan semuanya. Nah, dia ketika dia bisa mampu, dia bisa memunculkan ide, ya ketemu gitu ya. Yang kedua memperbaiki kreativitas akan membantu apabila diciptakan hubungan antar elemen tuh ya tadi ya. Secara sederhana, kata sederhana dapat dikatakan bahwa keberadaan sesuatu dikarenakan apa? Ada hubungannya. Ingat ya, keberadaan sesuatu ya muncul karena ada hubungan antara sesuatu yang lain. Tadi objek dengan objek gitu ya, muncul. Hubungannya seringkali mendorong pandangan baru ya, bisa menghasilkan gagasan baru, bisa menghasilkan produk baru, bahkan bisa menghasilkan jasa baru gitu ya. Jadi jadi pandangan baru terbuka gitu ya. Saya kasih contoh yang paling gampang, paling sederhana gitu ya. Misalkan kamu melihat sebuah sepatu, kamu melihat sebuah roda, kamu menghubungkan itu, kamu kenali hubungan itu. Kalau sepatu saya gabung dengan roda akan jadi apa? Jadi sepatu roda, ya, sepatu roda. Jadi menjadi pandangan baru, produk baru, jasa baru gitu ya. Jadi menghubungkan, jadi kenali dengan hubungan ya. Yang kedua, kita mengembangkan pemahaman tentang fungsi. Jadi fungsinya apa sih sebenarnya dari suatu produk, fungsinya apa sih? Jadi kita harus kenali, pahami dulu hubungan dan mengakibatkan berkembangnya pemahaman tentang fungsinya apa dari sesuatu itu. Barang itu apa, fungsinya dari orang itu apa gitu ya. Jadi seorang yang kreatif itu memandang sesuatu, tadi memandang produk itu atau orang dalam hubungan yang memungkinkan manfaatnya apa sih, kita kenal dia gitu, manfaatnya kita, fungsi dari barang ini apa sih, kebutuhannya, kegiatan ini bisa kita ketahui. Ya, nanti kita akan bahas lagi bagaimana cara mengembangkan kreativitas dengan menggunakan otak, gitu ya. Otak sebelah kiri, ada otak sebelah kiri, ada otak sebelah kanan. Nah, kita akan bahas pada video yang kedua pada materi modul inisiasi yang ketiga. Salam Youtrepreneur, salam sehat buat kita semuanya.